ikutin terus ya Inka Channel. Yang subscribe ya gratis. Yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara parenting dalam keadaan sehat walafiat dan tak kekurangan suatu apapun. Tak lupa pula rangkaian salawat dan salam Allah selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya dalam menyampaikan, membimbing dan mengajarkan syariat Islam kepada seluruh umatnya, dan hingga kini kita semua bisa terus mengamalkannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ayahnya tadi ada ayahnya Bu, kepada ayah bunda yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara parenting pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan waktu kita ketika menurut sama Allah dicatat sebagai amalan yang soleh dan digantinya dengan yang berlipat tanpa kita ketahui. Amin. Baiklah, sebelum kita melangkah pada acara parenting, kita awali dulu acara ini dengan membaca Al-Quran agar acara dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar seiring dengan ridho Allah. Ila Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, ibu-ibu yang kami hormati, parenting pada pagi hari ini bertema tentang orang tua bijak dalam pengasuhan selama pandemi yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Asma MPD. Dia adalah salah satu dosen senior dan dosen yang kami cintai, yang sangat keren sekali bagi kami. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih. Kalau kayak senang baca tuh suwe ya. Izin ya saya berdiri tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumsinya enggak tapi kok. Yang terhormat Ibu Kepala KB dan TK Insan Kamil, Ibu Isa beserta jajaran Dewan Guru KB TK Insan Kamil yang saya hormati, bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah hari ini saya dapat rawuh terlambatnya banyak, maksudnya kan anak saya tadi pagi harus diinfus, jadi saya mengkondisikan yang di rumah dulu kemudian harus berangkat. Kalau 3 tahun, 4 tahunan ya bisa, karena saya sudah dijadwalkan, benar-benar sudah jadi, foto saya sudah mampang, saya yang diinfus. Gak jadi berangkat, saya yang diinfus. Saya maksa sama dokternya supaya dilepas. Kalau terjadi apa-apa saya sudah ikut, akhirnya saya tidak berangkat karena sudah ngedrop ya. Ngapunten harus menunggu. Sebelum dimulai saya mengucapkan dan terlambat selamat Hari Ibu. Bunda-bunda ini luar biasa loh. Wis masak, rumah anak, rumah cucu, mungkin ada yang kerja, ya kan? Semuanya bisa kita lakukan. Kenapa? Karena orang perempuan itu lapisan otaknya itu lebih tebal dibandingkan orang laki-laki. Orang perempuan bisa nyambung, bisa ngomel. Rek pemanah toh, nggak usah lama-lama kan gitu. Kita harus bersyukur bahwa kita diberikan berkah, diberikan kesehatan untuk selalu bisa mendampingi anak-anak kita. Amin. Hari ini rapatan ya Bunda? Nah, pasti hasilnya luar biasa. Ini kan perpaduan ya, rapotannya antara pembelajaran di rumah dengan pembelajaran di sekolah. Judulnya kemarin saya sama Bu Isa itu ini Bunda. Tapi tak tambahin normal Bunda. Kenapa? Karena semester 2 nanti ini persiapan. Ini PTM-nya masih PTM terbatas atau tidak. Jadi kita harus bisa mengadaptasi diri kita bagaimana sih untuk anak-anak ke depan. Nah, kalau sebelum saya mulai, nah dari depan, berapa tahun anaknya sekolah di rumah? Berapa tahun? Oh, kakak kecil.
lemas gitu loh kayaknya ya. Lemas gitu ya. Nah, setahun setengah dengan jadi gurunya anak-anak. Bukan saya kayak ingat, jadi kayak 2010 nggak usah punya. Padahal saya sudah punya. Bu, membayangkan nggak guru-guru TK ini bertahun-tahun tiap hari mengajar anak yang karakternya beda-beda. Satu kelas sudah mau itu 15 anak ya, 15 anak sampai ngajar anak siji. Hijau aku, hijau belum. Apa awalnya? Siji mumet apa mana 15. Oke ya, nanti kita bahas kenapa sih beneran mumet sebenarnya. Kalau tadi judulnya adalah pengasuhannya, bahwa pengasuhan itu interaksi antara orang tua dengan anak untuk mendukung perkembangan apa? Perkembangan secara menyeluruh, dari fisiknya, dari emosinya, dari intelektualnya, spiritual agamanya juga termasuk kewajiban kita memberikan pengasuhan kepada anak. Nah, kenapa sih harus ada interaksi dengan anak dan orang tua? Karena ketika anak-anak dalam proses tumbuh dan berkembang itu, kita harapannya anak-anak itu menjadi anak-anak yang bisa berkembang dengan baik, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang berakhlak untuk karimah. Nah, cita-citanya itulah sebenarnya yang mengantarkan kita untuk bisa mendampingi proses pendampingan. Ya, melakukan pendampingan kepada anak-anak. Karena kita sebagai orang tua ini pasti punya cita-cita kepada anak kita. Bunda ketika anaknya lahir kepingin anaknya jadi apa bunda? Jadi orang sukses. Jangan ketika anaknya lahir polisi loh. Kamu jangan anak sudah pasti punya anak. Untuk menciptakan itu, mengantarkan itu, kita ada proses yang namanya pengasuhan. Karena interaksi kita supaya tahu kebutuhan anak kita apa sih sebenarnya dibutuhkan anak. Karena anak-anak itu pada saat proses pengasuhan itu kita memberikan yang namanya asa, asi dan asuh. Ya, asanya apa? Asanya perlu distimulasi dengan sekolahkan itu termasuk untuk asa. Ya, karena apa? Ketika kemampuan kita memberikan pendidikan di rumah dengan maksimal, tak tetep di sekolahan. Sekolahan itu hanya kepanjangan tangan dari keluarga. Di PAUD itu ada 3 pendidikan yang benar. Ada non formal, informal dan formal. Informalnya apa? Pendidikan keluarga. Dilanjutkan di mana? Non formal. Apa non formal? Ada KB. Ada TPI yang untuk khusus anak-anak, ada POSPAUD itu termasuk non formal. Tempat penitipan anak pun itu non formal. Kemudian kalau formal dilanjutkan ke formal, ada TK, ada RA. Itu formalnya. Nah, sebenarnya lembaga tersebut itu hanya melanjutkan proses pengasuhan kita yang sudah ada di rumah. Anak-anak bisa menang bismillah pertama dari siapa? Ibu kan, bukan dari bu guru, tidak, dari ibu. Bu guru hanya memberikan pematangan saja, nambahi yang belum diberikan orang tua. Contoh, mungkin surat-surat pendek di rumah gak mobil, mungkin Fatihah, Kulawana. Kalau di sini kan ada ya, capaian puloknya yang agama, misal Al-Kafiru. Nah, itu kan diajarkan. Kemudian ketika sudah diajarkan, orang tuanya yang memberikan pemantapan di rumah. Nah, makanya rumah dan sekolah pendidikannya harus seimbang. Di sekolah nggak ada kok membatik ada badan, itu nggak ada. Membatik di badan itu mungkin di rumah ya, pencetolan itu tadi di rumah. Di sekolah nggak ada pencetolan, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi ketika kita melakukan pengasuhannya itu harus seimbang ya, harus seimbang. Seimbangnya apa? Seimbang antara di rumah dan di sekolah. Karena anak-anak kita yang sekarang sekolah di PAUD ini itu masih dalam proses berkembang, terus berkembang. Kalau kita berkembangnya kan minggir, ya kan? Kalau anak-anak enggak, anak-anak berkembangnya semua, tangannya berkembang. Kalau tumbuh kan kelihatan fisiknya, berat badannya berapa, tingginya berapa. Tapi kalau perkembangan itu kita nggak bisa mengukur, tetapi kita bisa melihat kualitasnya anak-anak. Kualitasnya apa? Di skill atau kemampuan. Ya,
tadinya di rumah nggak bisa pegang pensil, di sekolah motoriknya diajari untuk pegang pensil. Mungkin jenengan kemarin dalam waktu setahun di rumah mulai masuk TKA ya, bukan ya? Nah, mulai masuk TKA itu sudah pandemi. Nah, mungkin anak-anak mohon maaf kurang sabar sampai karena mungkin ketidaktahuan kita tentang tahapan perkembangan anak itu bisa jadi. Misal mau menulis itu aja ada perkembangannya bunda, kalau ujung-ujung anak dikai pensil habis spidol, terus gak bisa menulis karena seneni. Wong ini gak iso, ngono gak sih ngono? Banyak. Sama nek ngomeli anake pas mulai coretan anak atau tulis gak iso ku ngomongnya apa? Sering ya ternyata ya. Kadang kita juga nggak bisa jaga emosi kita ya. Karena apa? Emosi kita ini dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Karena apa? Anak-anak kita ukur dengan kemampuan kita. Mohon maaf. Mungkin biar sampai ada di belakang rumah nanti sampai. Mohon maaf ya. Akhirnya kan balik gitu ya. Karena apa? Kita cara mengukur ke anak-anak itu kita sesuai dengan kita. Mau kasih nulis lembang nilai suwe bunda, karena mereka masih tahap belajar. Iya nggak sampean. Iya, kapan hari itu saya misi di TK apa parenting. Katanya gini coba guru kesuwen atas warna kertas kayak separuh guru sampai Pak Mari tak cukup guru tak warna gak sabar. Mungkin mohon maaf mungkin kalau sekarang kalau saya mengatakan pembelajarannya anak-anak itu tidak ada yang belum berkembang ya dari hasil yang mohon maaf. Karena apa? Sengaja mohon maaf. Alhamdulillah sesuai tentu ini mau. Nah itu yang terjadi. Kita tidak sabar bunda. Itu yang terjadi pada saat pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini nanya kreatif nanti. Ya jujur. Ya kasihan. Kalau saya jujur, saya sudah menikmati enak kerja di rumah. Saya bisa keliling kemana-mana tanpa saya harus pergi. Kalau sekarang sudah mulai normal, habis ini saya berangkat ke diri bunda. Sampai Natalan nanti. Kalau Natalan enggak ada tugas. Nah, kalau dulu saya bisa rapat di sini, bisa di sana. Tapi saya tanpa harus hadir gitu. Tapi semuanya memang ada positif dan negatifnya. Kalau anak-anak seperti di sini, gini, saya sekarang kan jadi pendampingnya sekolah penggerak yang ada di Kota Batu. Nah, di sana itu ada satu desa yang memang tidak diizinkan untuk PTM terbatas. Nggak boleh hadir. Kalau sekolah-sekolah yang lain, di kelurahan yang lain itu boleh. Akhirnya si kepala sekolah ini sampai membuat surat pun itu tidak diizinkan karena anak-anak itu butuh penanganan kita. Kalau kita belajar online itu betul tidak maksimal, tapi karena kondisi harus bagaimana? Tapi bagaimana memaksimalkan nanti ada caranya. Nah ini ketika kita sudah mau pengasuhan haruslah dengan yang positif. Mengapa? Satu, untuk meningkatkan kualitas interaksi antara anak dan orang tua. Harus ada interaksi yang bagus. Kemudian mengoptimalkan tumbuh kembang anak, tumbuhnya fisiknya secara kuantitas dan secara skill atau kualitasnya. Kemudian mencegah perilaku yang menyimpang. Jangan sampai ada anak-anak itu yang memiliki perilaku menyimpang. Kenapa? Karena kita tidak bisa memfilter pengaruh dari lingkungan. Yang lingkungan yang tapi kita bisa memfilternya melalui pengasuhan di rumah. Contoh ya, contoh. Saya dulu itu ketika pertama kali ngajar TK di Bali, karena sebelumnya saya ngajar TK Islam di tempatnya yang memang seperti ini. Kemudian saya harus pindah ke TK negeri pembina penempatan saya di sana. Di lingkungan di sana itu subhanallah ya, kalimatnya itu luar biasa. Kalimat-kalimat yang psikopedo itu ya Bu ya, itu keluar dari mulutnya anak TK. Itu kayak konsumsi biasa gitu. Karena apa? Itu pengaruh lingkungan. Bagaimana supaya anak-anak tidak terpengaruh itu? Tergantung
yang kita lakukan sebagai orang tua. Apalagi kemarin 1,5 tahun anak-anak di rumah, pengaruhnya luar biasa, terutama apa? Di gadget. Betul kan? Di HP, PW, ya PW. Ibu-ibu sekarang saja kan enak ya PW, HP, ambil baju online kan gitu ya. Kemudian yang keempat, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Tahukah ibu bagaimana anak-anak ibu normal dan tidaknya? Tidak tahu? Harusnya kita sebagai orang tua juga punya ilmu itu ya. Ilmu maksudnya ini. Bagaimana sih perkembangan anak kita ketika umur setahun yang rata-rata anak sudah berjalan, ketika tidak bisa berjalan, itu kita sudah harus waspada. Biasanya umur 10 tahun sudah ngoceh atau 8 bulan itu sudah ngoceh, tapi kenapa nggak ngoceh, nggak ngomong? Itu harus kita gali. Kita harus cari tahu. Jangan sampai penanganan anak-anak kita itu terlambat dengan kelainannya. Ada salah satu mahasiswa, beliau itu juga berkebutuhan khusus ya. Berkebutuhan khusus itu disampaikan oleh mamanya pada saat anak ini usia 3 tahun, mamanya itu tidak memperhatikan secara betul kekurangan anaknya, dan baru disadari ketika sudah masuk TK itu ternyata anaknya punya kelainan tunarungu. Katanya beliau gini, menyesalnya saya pada waktu itu, andai kata saya paham betul pada waktu itu, tentunya tidak seperti sekarang. Nah, ayo kita pahami, kita kenali anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita tumbuhnya normal atau tidak, bagaimana gaya belajarnya anak kita harus tahu. Anak-anak yang didengar itu senang kinestetik, auditori atau pendengaran atau visual, mamanya harus tahu, mama dan ayahnya harus tahu. Supaya apa? Ketika kita memberikan pendampingan di rumah, kita tidak salah kaprah, tidak salah sasaran. Ono nggak dikene anak ini ketika diajak belajar bersama atau ngaji atau apapun, diajak duduk tapi pelayan betul ya? Ada? Banyak begitu? Yang tiba-tiba jenengan ngomong orang dulu, banyak orang kan gitu? Nah, tapi ada. Ayo coba kenali anak-anak kita, bagaimana gaya belajar anak kita dari sekarang. Jenengan kalau ngajak anak-anak kita, contoh ya, anak-anak yang tidak suka duduk, pelayan main, itu memang lebih cenderung bagaimana dia belajarnya dengan cara kinestetik. Kinestetik itu dalam fisik motorik. Ya, saya pernah menerapi bu anak SD karena ketika pembelajaran matematika itu gurunya sampai angkat tangan. Ya, SD kelas 1 pada waktu itu. Kemudian orang tuanya saya ternyata anaknya anak kinestetik. Akhirnya di rumah saya suruh bikin permainan tentang matematika tapi dengan kinestetik. Mengenal konsepnya harus kinestetik. Saya kan senang penean, yo dituangkan oleh tembok. Bukan tidak penean, lari atau apapun yang penting mendidik dia untuk belajar. Aktivitasnya bukan aktivitas hanya capek, tapi aktivitasnya adalah aktivitas di dalamnya ada bermain sambil belajar. Dia belajar membacanya pun dengan permainan. Pada waktu itu main dengan bola sama balok. Saya kasih terapi seperti itu. Jadi di balok itu kita terapi huruf-huruf. Dia kan disuruh nulis kan Pak, kami bu kinestetik tulis. Kasih aja balok yang ada hurufnya, berluayu, ada harapan ditoto. Dia bisa. Tapi nulis, nulis itu lebih anak visual, cenderung duduk manis. Dia biarpun teman-temannya lari, kalau dia sudah pegang buku, pegang kertas, dia tidak akan tergoda. Anak auditori, jenengan ngomong arek itu ngomong. Kebanyakan seperti itu. Ayo kenali anak-anak kita ada di mana, supaya kita pendampingannya betul. Kapan masa dilakukan bu? Sejak dininya kapan? Betul, sejak dininya mulai kapan? Semenjak lahir. Semenjak lahir, ketika anak sudah keluar dari rahim kita, itulah kita sudah melakukan yang namanya pengasuhan. Sampai kapan? Sampai seterusnya ketika anak-anak terus berproses.
kita. Bunda harus mengetahui karakteristiknya anak-anak kita, ya anak-anaknya, supaya ketika kita memberikan pendampingan, kita tidak cenderung melakukan pemahaman sesuai dengan cara berpikir kita. Ya, anak-anak itu beda dengan orang dewasa. Anak-anak itu egosentris. Apa bu egosentris bu? Egois ya, kayak dengan diri gitu ya. Ketika anak-anak memiliki egosentris, dia punya cara pandang yang berbeda. Jangan paksakan cara berpandang anak-anak itu dengan cara pandang kita. Misal anak-anak itu melihat buah apel dari jauh, ya. Dia mengatakan itu bukan buah apel, itu menurut dia. Oh, karena saya begini, enggak ada salah. Tidak, anak-anak punya cara penilaian tersendiri. Itu ya, itu dia egosentrisnya anak. Kemudian aktif energi. Kalau anak itu bisa menang, karena mereka memang cenderungnya bergerak. Kenapa? Karena fisik motoriknya anak-anak itu berkembang dulu, itu yang bagian kasar. Otot besarnya yang berkembang dulu. Apa? Lari, melempar, terus menendang. Itu yang duluan berkembang. Otot besarnya, hati-hati ya. Otot besarnya dulu, baru otot kecilnya. Apa otot kecil? Otot kecil itu yang digunakan untuk nulis. Nulis itu kayu. Nulis itu baru berkembang ototnya itu di kelompok B. Usia 5 tahun itu baru berkembang otot besarnya. Di TKA, di kelompok bermain itu kecenderungan anak-anak memang dikuatkan di fisik motorik yang kasar-kasar seperti itu. Nah, hati-hati ya, makanya kalau anak-anak nggak bisa nulis dengan rapi, jadi jengkol, jadi semedi, memang tangannya belum berkembang. Nah, supaya berkembang untuk mencapai kematangannya, jangan di rumah sering-sering mengajak anak-anak jika jika anaknya masih ada menulis yang kurang kuat atau gunting yang kurang kuat, kan jari, tergantung jari kan, 3 jari ini kan yang dipakai gunting 3 jari, nulis 3 jari. Kuatkan dengan kegiatan fisik motoriknya yang untuk merangsang otot-otot yang ada di jari. Pegangnya kasar-kasar, memasukkan ini sendok, memegang, memasukkan air, memasukkan biji, atau pegang gayung, memasukkan air di botol. Itu salah satu tahap latihan untuk menguatkan jari tangan. Kemudian rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyakan. Anak kecil kita kan banyak takut. Ma, kalau boleh kok bisa merah ya? Semua sudah merah ma. Jadi kok hijau ma? Benar itu kan? Nah, karena anak-anak itu rasa ingin tahu. Eksploratif, anak-anak selalu mengeksplor. Mohon maaf, harus diberikan mobil-mobilan, terus bukan, ya kan? Itu lumrah bu, jadi amok. Sampai yang melakukan itu saya pun jadi pertanyakan. Masa itu kurang banyak, ya? Anak akan mudah kecewa apabila menghadapi sesuatu yang tidak memuaskan. Oke. Emosinya anak itu belum stabil, makanya kita mendampingi anak-anak itu juga untuk apa? Menjaga emosi, ya. Itu lumrah bu. Apalagi lumrahnya apa? Mohon maaf. Jika anak-anak melihat situasi di rumah, mamanya anaknya kayak sopan jano, langsung emosinya lep. Itu jadi contoh anak. Anak itu akan mudah emosi ya, karena apa? Delok anak emosi, bapaknya emosi, makanya sama tukaran ambil suami, jangan di depannya anak. Ditiru bu, ditiru, yakin ditiru. Apapun yang jenengan lakukan itu pasti ditiru. Dan secara tidak langsung kalau cerita dengan teman-temannya, mamaku itu kalau habis mandi itu suka pakai itu yang merah-merah komik pipi. Nah, kalau dia melihat aktivitas itu pasti diceritakan kok bu. Bu gurunya di sekolah aja diceritakan orang bu gurunya kok. Ya, bu guru di sekolah diceritakan mamanya kok. Mamaku sing iki lho seneng ini sing iki. Dirasane lho. Betul nggak? Ya, itu. Karena apa? Apa yang dia lihat, dia contoh. Apa yang dia lihat, dia akan katakan ke orang lain. Itu anak-anak. Anaknya itu jujur bu, gak kayak ini. Kemudian masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Betul kan? Pokoknya nggak ngerti itu berbahaya atau tidak. Pisau tiba-tiba dipegang. Gunting nggak tahu itu berbahaya tidak, karena sering melihat orang potong rambut, rambutnya
daya perhatiannya itu ya 5 menit. Makanya dulu kalau membuat cerita kan harus ceritanya yang menarik. Kakek-kakek ngomong, anak-anak gampang. Ya kan, sedikit bicara kalau anak-anak, sedikit bicara tapi aksinya yang banyak. Makanya sekarang pembelajaran sekarang kan anak-anak banyak yang eksploratif gitu. Nah, sticknya sudah dilaksanakan di situ. Belum, saintifik saja ya, sama aja. Ini Bunda, ini tugas kita sebagai orang tua. Pendidikan utama madrasahnya anak-anak itu ada di rumah. Ini madrasahnya yang kedua. Kemudian keluarga, saya langsung ke sini aja. Kita punya tanggung jawab awal pada anak-anak. Kita punya interaksi awal dengan anak-anak. Kita punya kewajiban membentuk kepribadian yang baik sehingga kita menjadi contoh yang baik. Anak-anak itu akan memodel apapun yang dilihat. Kemudian waktu kebersamaan dengan anak itu paling panjang itu dengan orang tua. Di sekolah PTN terbatas hanya 1 jam atau 1 jam setengah? 1 jam, 23 jam anak-anak di rumah dengan ibu. Mek terus 1 jam toh. Tapi dari 1 jam itu kualitas per jamnya itu dibuat maksimal. Ya, di pembelajaran itu dibuat maksimal. Bisakah ibu-ibu dan ayah di rumah membuat 23 jam itu maksimal dengan anak-anak? Nah, apakah tiap hari emosi kita mesti melonjak dengan anak-anak? Iya. Tiap hari. Ayo, kayak makan itu, makan pagi. Pasti. Tiap hari. Tiap hari. Terus kamu punya anak gimana Bu? Nah kan, kamu kan? Di rumah. Pakai di rumah ya, betul. Nah, itu yang banyak banyak terjadi ketika awal pandemi. Ketika awal pandemi itu, ketika survei atau teman-teman saya melakukan survei pembelajaran di rumah, ternyata banyak anak yang ingin ke sekolah. Karena apa? Di rumahnya mamanya jahat. Gak bisa nulis dimarahi. Sekolah. Ternyata berat ya Bu ya. Berat. Kita doakan pandeminya pergi, semester 2 masuk normal. Amin. Ternyata berat ya. Ayo beratnya nanti supaya lihat bagaimana. Yang harus dipahami sebagai orang tua selain tadi komunikasi efektif. Kenapa Anda itu sering emosi dengan anak-anak? Karena belum ada ini. Komunikasinya belum efektif karena anak. Kita hanya banyak komunikasi ke anak-anak itu kebanyakan kalau kita gak perlunya saja. Ayo, selesai tugas sih. Mana lagi dong? Mana gitu? Saya sudah gak punya anak kecil, anak kelas kuliah Bu. Jadi kan masa-masa itu sudah lama ya, sudah lama gitu. Tapi saya merasakan di ponakan saya ketika dititipkan di rumah pada saat pandemi, mamanya anak-anak dititipkan di rumah. Itu saya merasakan betul. Mau kerjakan apa? Enak main bola mah, main bola dulu. Tapi saya tuh main bola dulu. Dia main bolanya sendiri. Capek? Capek. Ayo belajar sekarang. Baik, mas. Artinya harus apa? Harus ada komitmen bersama. Itu nanti harus ada komitmen bersama antara anak dan orang tua. Kalau sudah bikin komitmen bersama, kalau dilanggar tinggal ingatkan. Kakak, adik, katanya kemarin begini. Istilahnya kita bikin SOP, standar operasional prosedur mama dan anak di rumah. Ya kan tuh, anak-anak kan belum bisa membaca pun. Bunda yang tulis, anaknya yang punya ide. Oke, mama tulis ya, tulis. Jika anak penangis atau melanggar, kita tinggal mengingatkan. Kakak kan pernah
2. Nomor 1 sama nomor 2 sama kan? Beda. Nah, ada yang bisa dijawab Bu? 3 angkat tangan. 3 sama 3 tapi jari apa? 3 yang 4. Yang 4 ada? Oh, sudah jadi. Oh sudah. Sudah 5. Oh belum ada, berarti akan aja ya. Oke. Yang proses oke. Bunda, anak-anak ketika ingin mencapai impiannya, yang dibutuhkan adalah dari orang tua itu bagaimana kita memahami anak itu yang dibutuhkan anak-anak. Contohnya tadi, anakku karakteristiknya ini ya, gaya belajarnya ini ya, dia sukanya ini, dia kecenderungannya kalau belajar ini dia lebih mampu. Itu yang harus kita gali terus supaya anak-anak bisa mewujudkan impiannya. Jangan kita patahkan. Kan mama gak suka itu, pernah ada? Ma boleh gak ma aku kalau renang? Gak usah, kok ireng. Iya kan? Aja layangan kok ireng. Padahal saya dulu zaman saya itu saya layangan. Nah, itu Bu, hal seperti itu yang artinya bisa mematahkan impian anak-anak. Dukung anak selama itu membawa pengaruh positif. Yang kedua, selalu mencari cara. Maksudnya gimana nih? Anak-anak ini sekarang sudah mulai adaptasi dengan teman-temannya di sekolah. Sosialisasinya sudah banyak di sekolah lagi. Kalau dulu hanya di rumah dengan kakak, dengan saudara, dengan orang di rumah karena jarang keluar. Nah, ketika sudah bersosialisasi seperti ini, jenengan harus punya cara baru lagi untuk memberikan pendampingan ke anak-anak. Pasti dia akan apa yang dilakukan oleh teman-temannya itu pasti akan contoh dibawa ke rumah. Nah, jenengan harus punya cara lagi, pola lagi. Cara-cara baru itu harus selalu muncul dari orang tua. Itu maksudnya. Terima anak apa adanya. Jangan terlalu banyak menuntut. Berikan penghargaan sekecil apapun yang anak lakukan. Tidak harus kepada dia. Jangan kata-kata coba seperti guru. Ih hebat, kamu hebat deh. Hari ini luar biasa. Kalau kemarin kan masih nangis, hari ini nggak nangis, hebat. Yang terpenting adalah tidak membandingkan dengan orang lain. Dukung dan fasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang, tapi sudah bermain dan bergembira bersama. Komunikasi efektif tidak hanya ketika kita melakukan aktivitas tugasnya anak-anak, tetapi sering-seringlah bermain dan bergembira bersama anak, karena itu adalah quality time yang luar biasa untuk anak-anak. Itu yang dibutuhkan. Sama gurunya saja bisa bermain di sini, bisa dia bisa lari-lari, masa di rumah mamanya tak mau? Nah, itu jangan biarkan masa anak-anak itu hanya tersibukkan dengan tugas. Prinsip pengasuhan lingkungan rumah, lingkungan sekolah harus aman. Ya, harus aman, harus kondusif, harus nyaman, harus ramah dan melibatkan. Maksudnya apa melibatkan? Biarkan anak-anak bereksplorasi dalam setiap kegiatan. Kalau di rumah, ma aku bantu nyapu ya, biarkan ya sudah kamu nyapu. Jangan sekali-sekali ojo buka besi. Ini kan proses. Ketika anak-anak dilibatkan sekecil apapun, itu sebenarnya anak-anak berproses untuk berkembang. Karena itu yang dibutuhkan. Kadang-kadang, aku keras ya. Biasanya apa larangannya? Aku lebih. Ya kan? Itu doa biar aja Bu. Ayo hati-hati ya, pisaunya tajam. Nah, hati-hati pisaunya tajam. Ajari bagaimana kemudian biarkan anaknya melakukan. Itu pasti luar biasa ketika kita libatkan. Karena apa? Ketika kita melibatkan anak-anak di dalam aktivitas itu, kita telah memberikan kepercayaan kepada dia. Itu yang dia membuat bisa survive. Kepercayaan yang kita berikan itulah bahwa dia menganggap bahwa aku bisa. Jadi belum bekerja jangan dipatahkan kamu tidak bisa. Sebelum melakukan anak-anak itu kan kadang ragu ya. Contohnya saya, mohon maaf. Saya ketika di SD dulu sepertinya saya itu dijudge bahwa saya nggak bisa apa-apa. Itu menjadi inner child saya yang belum tuntas pada waktu itu. Ketika saya masuk di SMP, itu saya patahkan.
ketika saya ikut lomba-lomba dan menang itu saya patahkan apa yang dikatakan oleh guru saya di SD. SMA saya buktikan lagi bahwa saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Yang bisa mematahkan itu adalah diri kita sendiri dengan kepercayaan yang ada orang di sekitar. Saya SD dulu dijak sama guru saya. Guru saya itu hanya memberikan les kepada anak-anak yang pintar, anak-anak yang nggak pintar tidak diberikan les. Luar biasa kan guru saya pada waktu itu. Nah makanya jangan dicontoh, makanya saya hal-hal seperti itu saya hindari. Kita harus percaya bahwa setiap anak itu pasti punya kemampuan yang luar biasa. Allah saja melahirkan anak-anak itu semua sudah punya kecerdasan. Kalau kita buat partner itu multiple intelligence, itu semua manusia itu punya itu. Tergantung dari kita sebagai orang tua bagaimana memberikan stimulasi kecerdasan itu kepada anak-anak. Saya kecenderungannya di kinestetik, senangannya bergerak, kayak Solombo, senangannya pencolotan. Dia pun tugas disuruh ke sana. Itu saya menikmati karena itu gaya saya, gaya bekerja saya seperti itu. Berbeda mungkin dengan orang-orang yang gayanya naturalis, mungkin berbeda. Nah, itu karena setiap manusia itu pasti punya kecerdasan. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak bisa. Pasti bisa. Itu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Seringkali kita kan mampu mau lomba ini. Kalau sampai lomba kan nggak sama warna, ya kan aja bu warna. Masa dioret-oret bapak? Kita berikan, hebat, kita ya. Suka terus semua aktivitas di rumah, di sekolahan kita ini sebagai pendukung nomor 1. Oke, ini sekarang monggo dicermati, ibu bisa memilih. Ya saya jualan 4 hal ini. Saya jualannya ada demokratis, ada otoriter, ada permisif, dan ada abai. Kalau kita lihat demokratis itu ada di garisnya, kelihatan ya yang hijau ini. Ada garis menerima dan ada garis kontrol. Maknanya apa? Bahwa ketika demokratis ini anak-anak ini diberikan kebebasan, ya, diberikan kebebasan untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada kita. Ya, menerima. Orang tuanya apa? Melakukan kontrol. Kontrolnya apa? Dipantau, didampingi. Boleh nggak anak mengatakan tidak? Boleh, tapi harus dengan alasan. Itu di sini bu. Beda dengan di otoriter. Anaknya kepingin bakso, nggak oleh tuku bakso, tukoknya gado-gado. Nah ini otoriter itu kemauan orang tua itu number 1. Anak tidak ada kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Kontrol, harus sesuai dengan apa yang menjadi impian bapak sama ibu. Aku, ya, pengasuhannya itu hanya bahasanya itu hanya bahasa orang tua yang lebih dominan. Bahasanya adalah satu arah. Ada permisif. Nah, permisif ini menghalalkan apapun yang anak minta. Ma, aku mau beli itu, ma, aku beli ini. Ya wes, dibagi nangis. Ma, pinjam HP ini, ya wes, dibagi nangis. Ini permisif. Menerima apapun yang disampaikan oleh anak, tidak ada penolakan, tidak ada kontrol. Yang penting anak menang, anak nyaman, anak bahagia. Tapi tidak ada tuntutan di permisif. Kalau di sini masih ada tuntutan tuh. Apa ya? Tambah parah lagi. Kenapa? Tidak ada kontrol, tidak ada perhatian dan penuh penolakan. Ini biasanya orang-orang tua yang memang sudah tidak merespon apapun yang akan dilakukan oleh anak, Nah, ibu ada di garis mana? Tergantung bagaimana ibu menerapkan itu di rumah beserta suami. Karena pengasuhan itu bukan pada ibu toh, tapi suami. Kecenderungannya yang dominan siapa? Ibu. Lek salah, toh? Ibu. Lek benar, toh? Bapak kan ya. Sama di sekolah gitu. Anaknya lek menang, anaknya mama. Lek gak iso menjadi
ibu gurune ya apa sih? Ada loh Bu, ayo jujur. Ya. Nah, jujur iya betul. Kita itu sasaran empuk. Sasaran empuk asli ya. Ketika anak-anak kita memperoleh berbintang, itu bukan kita sebenarnya yang membuat dia berbintang, bukan. Anak itu sendiri. Kita hanya menstimulasi, mendampingi, memberikan apa yang diberikan oleh anak-anak, dibutuhkan oleh anak-anak untuk mencapai ke sana, mencapai goalnya istilahnya. Kita ini hanya pendamping, kita ini hanya jadi coachnya anak-anak. Yang berperan siapa? Anak itu sendiri. Tetapi kenapa ketika dibangga-banggakan itu, wah anaknya ayah nggak laku-laku, ayah kerja dari orang lain. Oleh anak itu nakal, orang kote elek, belum mah? Itu banyak terjadi. Itu memang alami ya, alami terjadi. Ini Bunda. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Monggo sekarang Bunda ada di garis mana? Ada yang di merah, apa yang di kuning? Atau campur? Campur? Ketika pandemi kemarin Ibu banyak di mana? Demokratis? Apa polisi? Lebih banyak mana? Demokratis dan permisi. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Ketika permisi kenapa dilakukan ketika pandemi? Oh, oleh belum baca di SD. Gitu ya, kayak gitu ya. Terus apa lagi biasanya punya sering? HP. Mau kerjakan kalau main HP. Terus dikasih HP ini. Belajar HP ini. 15 menit. Terus dibalikkan terus kerjano. Terus pegel jalan HP mana? Itu ya, banyak ya. Oke, ayo Bunda, mungkin kita mulai sekarang bisa memperbaiki karena kita sudah istilahnya memahami anak-anak kita. Ayo kita sudah mulai meninggalkan yang merah-merah ini. Ya, meninggalkan yang merah-merah ini. Kita perlu mengkontrol anak-anak juga menerima apa yang menjadi impian anak-anak, yang menjadi keinginannya anak-anak. Oke. Jangan biarkan anak-anak kita ada di persimpangan kereta. Maksudnya apa? Jangan biarkan mamanya demokratis, bapaknya permisi, atau bapaknya otoriter, maknya yang permisi. Anak-anak seperti itu akan bingung, aku mau yang gimana. Kecenderungan anak-anak akan mencari zona amannya. Mama aja, kalau minta apa-apa pasti dikasih. Nah papa wis enak wis mama medit. Paling ono ngono. Oke, harus punya kesepakatan antara suami dan istri kepada anak-anak. Harus disamakan enggak? Oke, tadi jenengan sudah melakukan pendampingan. Kenapa melakukan pendampingan? Apalagi masalah di masa pandemi dan ini memasuki new normal. Karena otak anak kita ini di usia sekarang ini si bayi, ini usia berapa? 6 tahun. Nah, ini sudah berproses golden age. Dua anak ini sudah usia keemasan, usia di mana kepekaan anak-anak itu muncul, diberikan rangsangan apapun itu diterima mudah. Anak-anak usia seperti ini kalau dibiarkan, dan diarahkan, diberikan permainan yang menstimulasi perkembangan kecerdasannya akan menjadi sia-sia. Misal apa Bu? Misal, ayo diberikan permainan itu yang bisa memunculkan kreativitasnya. Dikasih pasir aja, tapi anak-anak bisa bikin apa ya pasir itu? Itu termasuk kita juga mendukung anak-anak untuk berpikir kritisnya. Buat apa ya sama pasir ini? Itu salah satunya Bu. Kenapa sih anak-anak seperti ini kadang dikasih mainan apa? Yang dipegang itu? Nah itu karena apa? Panca inderanya butuh rangsangan Bunda. Dia akan sudah mulai mengenal warna. Ya mengenal warna itu sudah mulai. Nah anak-anak seperti
usianya adalah 0 sampai 4 ini 50%-nya. Dan masa ini tidak akan pernah kembali lagi, akan menjadi sia-sia. Ketika si bayi ini diberikan mainan, nah ini lahir ini akarnya masih renggang. Ketika dia diberikan stimulasi umur 1 bulan, dia sudah mengenal wajah ayahnya, sudah sambil diajak ngomong, itu stimulasi. Akarnya menyatu. Ketika anak diberikan mainan, dia bisa pegang, menggerakkan, itu semakin akarnya semakin gandeng bunda. Kemudian ada sinek-sinek itu kayak lampu. Lampunya semakin banyak nyala itu karena semakin banyak rangsangan. Semakin akarnya itu semakin banyak, berarti rangsangannya itu luar biasa kepada anak. Tetapi jika otaknya ini jalan-jalan seperti ini, kan apa? Rangsangannya sudah mulai berkurang. Contohnya dengan aja deh, kadang kita kalau diajak ngomong, suwe, nggak baca buku tentang apa gitu, diajak ngomong itu kadang nyautnya kan, pentilnya kan betul, lola gitu ya. Karena apa? Karena otak kita jarang menerima rangsangan itu. Kita ibaratkan aja anak kita ini tanaman yang baru ditanam, harus disiram. Bagaimana pendampingan saat pandemi dan saat new normal? Nah, ketakutan yang terjadi di anak adalah bingung, pasti. Jenuh iya, penurunan perkembangan iya. Jenuhnya apa? Belajarnya itu aja di rumah sama mama. Mamanya kurang variatif katanya. Bingung, mau dikasih apa anakku di rumah? Penurunan perkembangan. Harusnya anak-anak itu sudah pegang pensil, tapi karena stimulasi yang pegang pensil tidak diberikan, akhirnya mundur. Itu yang banyak terjadi. Tantangan saat pandemi, anak perubahan lingkungan, kebiasaan hubungan kelekatan dengan orang tua yang biasanya bermain bebas menjadi tidak boleh di luar, banyak di dalam rumah. Orang tua perubahan peran, tanggung jawab dan kondisi ekonomi, menjadi guru juga menjadi ibu, yang bekerja juga bekerja. Guru perubahan sistem pembelajaran. Guru-guru pun ini susah bu ketika pandemi. Bagaimana memberikan pola pembelajaran yang sesuai? Bagaimana jika wali murid tidak punya HP? Bagaimana jika wali murid di tempat banyak nggak ngerti menggunakan sosmed? Nah itu juga masalah. Makanya kadang guru-guru itu melakukan home visit ke rumah yang memang tidak ada ya, orang tua yang memang tidak ada fasilitas penggunaan HP, atau mungkin tidak melaporkan dalam beberapa waktu didatangi. Karena apa? Ini tahu pertimbangan anak. Pemerintah saat pandemi kemarin itu mengatur pola pembelajaran itu luar biasa, berganti-ganti. Apalagi BDM-nya anak-anak itu luar biasa di TK. TK itu beda dengan SD, dengan SMP dan SMA. Makanya kalau di TK itu berbeda berpaut, ya. Tantangan yang terjadi sama anak 100% di rumah, beban tugas belajar di sekolah itu luar biasa banyak. Waktu banyak dihabiskan dengan orang tua, hubungan pertemanannya sudah mulai menjauh, perubahan rutinitas belajarnya, media bermain dan belajar yang tidak semuanya dapat difasilitasi di rumah. Nah, ini bunda, yang banyak menjadi tantangan orang tua itu ini kemarin, ya, yang seperti saya sampaikan tadi, karena perannya ganda juga sebagai guru, juga sebagai ibu dan mungkin juga sebagai pekerja, itu kadang yang membuat emosinya tidak stabil. Ya, itu yang membuat tidak stabil. Kemudian orang tua yang bekerja harus intens dengan BBM-nya anak-anak yang kadang mohon maaf. Padahal kalau di PAUD, mudah-mudahan di sini kemarin biasa kan 3 juta yang berusaha. Kalau BDM, pada saat BDM memberikan tugas ke anak-anak itu, orang tuanya ketika mengembalikan itu jamnya bebas. Bebasnya apa? Jadi anak-anak itu kesepakatan belajarnya itu dengan orang tua di rumah, bukan dengan gurunya. Kalau di guru mungkin 1 minggu sekali ya, biasanya yang online ya. Nah itu kerjasama antara orang tua dan guru. Tapi kalau bertugas dari sekolah dikerjakan anak-anak di rumah
dihabiskan untuk belajar dengan anaknya. Jangan dipaksa anak-anak karena sama senggak, anak-anak nggak mau. Nah, kenapa? Nggak ada kesepakatan, harus ada kesepakatan. Ini tadi sudah ini bisa saya langsung nih. Ketika dengan kemarin pandemi, apa yang perlu dilakukan orang tua? Ada syirkat, ada reframing, dan ada bersedekah. Ini saya kutip dari dosen Sabda. Nah, monggo, ini bisa kita cermati bareng-bareng. Self-care mampu mendukung anak diawali sejahtera diri sendiri. Siapa yang harus sejahtera? Kita. Orang tuanya harus sejahtera dulu. Sejahteranya apa? Kita harus sudah terlepas dari beban-beban berat yang menakutkan tadi yang saya sampaikan di depan pada tulisan itu. Mungkin jangan sempat membaca. Itu kita harus bebaskan itu. Yang kedua, reframing atau mental shifting itu pemikiran bahwa ini saya akan sakit, ya, saya sudah menjaga kebersihan, melakukan social distancing, ini akan menemukan peluang saya untuk tertular penyakit. Bosan di rumah. Maksudnya apa reframing? Reframing ini kita harus membuat mental kita itu mental sehat. Rasa ketakutan yang besar itu akan menjadi penyakit. Makanya kita harus apa? Reframing ini untuk diri sendiri diduplikasikan ke anak. Kita menjaga kesehatan, kita duplikasikan ke anak kita, keluarga kita. Bersedekah. Bersedekah ini ternyata memang betul di penelitian itu, bersedekah dapat meningkatkan kesejahteraan secara psikologis. Bahagia baik untuk kesehatan, meningkatkan kerjasama dan hubungan sosial, membangkitkan rasa syukur, berbagi yang memulai. Banyak-banyaklah berbagi, itulah yang juga menjadi dampak kepada anak-anak kita. Apa yang kita lakukan kita akan ditiru oleh anak kita. Apalagi kemarin pada saat pandemi itu luar biasa ya, kita harus banyak berbagi dengan saudara-saudara kita ya. Apalagi saya juga dengan Kota Malang yang memberikan perhatian kepada mahasiswa luar Jawa yang tidak bisa pulang, yang ada di Kota Malang itu diberikan istilahnya uang saku untuk beli sembako, untuk makan lah istilahnya, karena dari desa tidak bisa mengirim lagi ke kota, dan mereka luar Malang pun sudah tidak bisa. Nah, itu perhatiannya Pak Wali Kota itu luar biasa Pak Wali. Karena apa? Berbagi. Oke? Ketika pendampingan Anda adalah partnernya, ini mudah. Tentunya kepala sekolah dan guru ini sudah melakukan sosialisasi bagaimana cara ibu belajar di rumah dengan anak. Kemudian melaksanakan belajar di rumah untuk anak dengan cara yang menyenangkan, gak oleh ngamuk, gak oleh nyetor, gak oleh mendukung. Ya, itu harus menyenangkan, menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ini mudah kesepakatannya. Menyediakan waktu khusus untuk anak. Mama bisanya jam berapa? Jam 10 selesai masa ya sudah, belajarnya dari jam 10 itu. Berapa jam? 1 jam mama. Anaknya bilang 1 jam mama. Oke, yang 1 jam itu tidak lebih. Kita buat SOP tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian menjaga perilaku baik anak. Kita biasakan anak itu seperti di sekolah. Ya, aktivitasnya sampai acak-acak anak itu dipakai seragam bersama mamanya supaya menciptakan bahwa aku sedang sekolah. Ya, itu aku sedang sekolah. Kemudian membuat schedule belajar bersama anak ini berkaitan dengan waktu, memperbaiki perilaku anak yang kurang tepat. Kenapa? Karena pada saat pandemi kemarin itu momen-momen terpanjang anak dengan orang tua. Mungkin saat di sekolah, saat pergaulan di luar kita
adalah berikan reward sekecil apapun yang dilakukan anak-anak. Sekarang sudah mulai normal, anak-anak sudah mulai sekolah. Tanyakan aktivitasnya ketika anak-anak sudah di rumah. Tadi belajar apa saja, tadi bermain dengan siapa? Karena kan satu kelas cuma 5 ya? 8, 7. Nah, tadi bermain hari ini dengan siapa aja? Biarkan dia bercerita. Terus kasih acuan. Itu salah satu bentuk dukungan yang luar biasa untuk anak-anak kita. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang mempunyai kepercayaan diri. Jangan biarkan anak-anak kita anak-anak yang mempunyai hutang saat dia dewasa lagi. Jangan biarkan inner child-nya anak-anak ini adalah inner child-nya yang negatif. Biarkan anak-anak tumbuh dengan rasa bahagia, rasa sayang orang tua, perhatian, kepercayaan. Itu yang membuat anak-anak mengantarkan anak-anak kita untuk bisa mencapai impiannya. Kurang lebihnya seperti itu. Ini sudah. Kemudian mau dibaca. Apakah tugasnya Bu Guru ini ancaman buat Anda? PSD ya. Kalau tahu tantangan apa ancaman? Yakin? Harus ancaman. Kemudian orang tua harus mampu beradaptasi dengan kondisi agar anak dapat tumbuh dengan baik. Karena kita adaptasi perubahan, memberikan kebebasan anak dan keluar dari zona aman. Maksudnya apa? Kita tidak tergantung dengan tugas dari guru. Yang terakhir adalah jadikan rumah sebagai sumber belajar anak. Libatkan anak dalam kegiatan di rumah dan berikan kebebasan anak bereksplorasi, berekspresi dan berkarya. Hindari kegiatan yang standar. Bunda, saya contohkan ya kegiatan sederhana. Prinsipnya begini, berikan kegiatan anak-anak itu dengan aktivitas yang dekat dengan dia. Apanya Bu? Medianya. Medianya jangan mengada-ada beli itu ya, yang seadanya saja di rumah, dengan lingkungan di rumah. Di rumah Anda memanfaatkan itu sebagai sumber belajar. Karena sumber belajar itu bisa apapun yang ada di rumah. Satu, kedekatannya dengan anak. Kemudian belajarkan anak-anak dengan hal-hal yang konkret Bunda. Jangan yang abstrak. Anak-anak jangan diajak berpikir abstrak. Kenapa yang konkret? Belajar konsepnya konkret. Dengan apa? Dengan apapun yang ada di rumah. Dengan bawang merah, dengan tomat, apapun yang Anda punya, libatkan anak-anak untuk belajar menggunakan itu. Kemudian kenalkan hal-hal yang sederhana. Sederhananya apa Bu Guru? Sederhana itu dalam artian jangan terlalu terlalu wah. Sederhana itu juga yang kompleks. Mengenalkan kita hal yang sederhana dulu. Bagaimana? Oh, mamanya Anda masak apa ini? Ini termasuk penggunaan muspat. Oh, anak-anak belajar ini masak sayur sop. Apa aja sih yang harus ada di sayur sop? Libatkan anak-anak dengan anak-anak baca sederhana. Oh, ini apa Bunda? Wortel ini apa? Itu sudah kenal. Nanti lambat laun dia akan mengenal bumbunya perlu apa. Itu sudah kompleks. Kenalnya bagian bahan-bahannya. Yang kemudian tingkat kesulitan anak-anak. Berikan anak-anak itu kemudahan dulu baru yang sulit. Jangan sulit dulu ditarik ke mudah. Berikan kemudahan dulu baru tarik ke yang paling sulit. Ya, hati-hati dengan itu. Itu prinsipnya anak-anak belajar di PAUD, ya, terutama di rumah. Jadikan rumah itu adalah sekolah yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Nah, paling tidak kita bisa menjadi orang tua yang membanggakan buat anak-anak kita. Kita penuhi hak anak, bekerjasamalah dengan guru. Ketika kita tidak mengetahui, Bu anakku kok begini, harus dikasih apa, silakan konsultasi dengan guru. Jangan konsultasi tunggal-tunggal, tidak akan ada hasilnya. Tambah panjang dan bergibah, ya. Anak-anak kita, kesulitan anak-anak kita, silakan diselesaikan dengan guru. Jangan sampai mohon maaf, rapor aja anak per anak disampaikan ke orang tua satu-satu, disampaikan. Karena apa? Ini adalah rahasia anak kita. Kode etik rapor itu adalah hanya untuk orang tua dan guru yang tahu. Orang tua yang satunya nggak boleh tahu dengan anak yang satunya ini.
untuk mereka dinamakan hari ini. Apa maknanya? Bahwa ketika anak-anak berproses membutuhkan rangsangan, membutuhkan stimulasi, membutuhkan pendampingan, Anda tidak bisa mengatakan besok saja, tidak. Karena itu yang dibutuhkan anak-anak hari ini. Misal ya anak-anak, ayo aku mainan ini, wes besok ayo. Itu bukan karena anak yang boleh penggawean, tidak benar. Karena itu rangsangan dorongan dari dirinya membutuhkan stimulasi supaya dia bisa berkembang. Kenapa anak-anak Anda kadang suka lebih kakaknya, nyepaki bapaknya? Karena kakinya butuh rangsangan untuk menendang. Kan banyak kadang gitu. Belikan bola, ditendang di luar bunda. Ketika ada anaknya yang meronta-ronta, tanyakan bunda. Tapi setelah anaknya selesai nangis, jangan nangis, diajak negosiasi. Selesaikan nangisnya, baru ditanya, pingin apa nangis? Ya, selesaikan hari itu juga. Jangan menunda keinginannya anak. Anak-anak tidak bisa mengatakan besok, karena perkembangannya selalu berjalan dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua yang bijak. Ya, amin. Selalu diberikan kemudahan untuk bisa menjadi orang tua yang baik. Bunda, sebelum selesai karena tadi banyak berdiri, monggo silakan duduk, monggo silakan berdiri. Pasti ono sing bocor, ono sing berdiri. Berdiri sebentar saja Bunda. Tutti ta ta, drums up.
Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together, bottoms up, a tootie top, a tootie top, a tootie top top, a tootie top, a tootie top, a tootie top top. Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together, bottoms up, tongue out, a tootie top, a tootie top, a tootie top top, a tootie top, a tootie top, a tootie top top. Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together, bottoms up, tongue out, eyes shut, a tootie top, a tootie top, a tootie top top, a tootie top, a tootie top, a tootie top top. Thumbs up, elbows back, feet apart, knees together, bottoms up, tongue out, eyes shut, turn around, a tootie top, a tootie top, a tootie top top, a tootie top, a tootie top, a tootie top top. Sampaikan bermanfaat itu memang kondisi yang ada pada kita selama pandemi dan sekarang kita masuk rumah. Ayo mulai beradaptasi dengan bagaimana anak-anak kita. Oke? Mungkin selanjutnya saya semakin kurang lebihnya